Hari itu di kolong langit, saat kehidupan bagimu sedang sulit. Pipimu basah bukan karena hujan, tapi karena air mata. Kamu tertunduk lesu di keramaian yang bagimu sepi. Seberapapun kerasnya kamu berjuang, tetap saja kehidupan selalu memukulmu mundur. Gagal, seolah nasib yang tak bisa kamu ubah. Orang-orang sudah memiliki pekerjaan tetap, menjadi pengusaha sukses di usia muda, memiliki ribuan outlet beromset miliaran, tinggal di rumah mewah, menikah dengan orang yang paling dicinta, dan kamu masih terseok, tak tahu arah, hanya bisa berangan-angan. Kapan ya hidupku sebahagia mereka? Padahal kehidupan ini berjalan seimbang. Selalu ada duka di antara bahagia. Selalu ada sulit di antara kemudahan. Malam bergulir, cuaca berganti, roda terus berputar. Semua itu adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kendali kita sebagai seorang manusia. Hanya karena mereka terlihat sukses sesuai standar media, bukan berarti mereka benar-benar sukses, dan selain dari mereka adalah orang-orang gagal. Tentu tidak begitu. Kesuksesan bukan hanya selalu tentang pencapaian besar, malah hal-hal kecil dan sederhana yang sering luput dari tepuk tangan manusia justru punya posisi penting dalam laju kehidupan. Karena sejatinya, yang kita kejar bukan hanya besar, tapi juga kebermanfaatan. Tanpa jerih payah petani di dusun pedalaman, mungkin kita tak akan bisa merasakan makan. Tanpa sapuan petugas kebersihan, mungkin gunung-gunung sampah telah memenuhi jalanan. Dunia ini begitu luas. Jangan kita persempit dengan kalimat, aku hanya akan bahagia bila semua keinginanku terpenuhi. Menjadi orang yang dianggap biasa juga bukan musibah. Kesulitan hidup bukanlah akhir dari segalanya. Sebab kesulitan yang mengguncangkan hati atau kebahagiaan yang membuat senyum kita merekah, keduanya sama adalah ujian yang tak boleh menggugurkan keimanan kita. Berhenti memaki, karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita belum tentu adalah kemuliaan, dan kesulitan yang Allah berikan kepada kita belum tentu adalah kehinaan. Bahkan terkadang kesulitan itu adalah bahasa sayang Allah yang gagal kita pahami. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fajr ayat 15-16. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Quran surah Al-Mu'minun ayat 55-56. Artinya berbunyi, apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Maka aku ucapkan, selamat datang di kehidupan, sebuah dunia yang tak bisa kamu kendalikan. Beberapa keinginanmu pasti dipukul mundur, bukan karena pemilik dunia ini kejam, tapi karena dia tahu mana yang akan menyelamatkan dan mana yang akan menghancurkan. Katakanlah pada dirimu ketika melalui kesulitan ini, Allah ingin kuatkan pundakku. Allah ingin ajarkan sabar padaku. Allah ingin kebaikan untukku. Allah ingin surga menjadi muara akhirku. Duhai kamu yang sedang mendamba bahagia, jika hari ini kamu sedang berada dalam lembah bernama kesedihan, bukan berarti kamu tak akan pernah menemui lembah bernama kebahagiaan. Setiap orang pasti pernah melalui hari-hari berat dalam hidupnya, hingga merasa kesedihan seperti selalu berada di dekatnya. Hanya saja,
Ada yang semakin kuat langkahnya, namun ada pula yang menyerah. Keduanya bergantung kepada seluas apa kamu menjadikan kesabaran dan kesyukuran sebagai proses dalam setiap masalahmu. Bila gegabah hanya akan mendatangkan masalah, maka kesabaranlah yang ujungnya selalu kebahagiaan yang sempurna. Tak perlu takut, tak harus bersedih. Angkat kepalamu, Allah bersamamu. Berjalanlah.